Biarlah Tuhan saat ini Engkau melawat kami dengan firman. Siapkan hati kami, jadikan hati kami ini tanah yang subur, supaya ini firman Tuhan tidak hanya kami dengarkan, tapi boleh bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami diberkati melalui firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. 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 Haleluya. Kita 100 orang ya, jadi haleluyanya mesti shalomnya yang kencang ya. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kita baca ya. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Selanjutnya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan songkok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Firman Tuhan ini akan saya beri judul jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Wahyu 3:7 ayat 7 sampai 13. Nah, Philadelphia ini dalam zaman kuno sampai abad pertengahan dikenal dengan nama Philadelphia. Kata Philadelphia ini berasal dari kata philos dan adelphos, yang artinya kasih persaudaraan. Sekarang adalah sebuah kota dan distrik di provinsi Manisa di daerah Agia, negara Turki. Jadi Philadelphia ini adalah sekarang di negara Turki. Ketika masih bernama Philadelphia, kota ini merupakan pusat kekristenan penting pada zaman Gereja Mua. Philadelphia adalah sebuah kota yang berada di jalur gempa. Sering terjadi gempa, tempat yang strategis di jalur utama pos kekaisaran dari Roma ke daerah timur. Karenanya kota ini disebut pintu gerbang timur. Kota ini juga disebut Athena kecil karena banyaknya kuil di kota itu. Jadi Philadelphia ini ada di negara Turki. Nah, seperti ini ya, ini ada di sana itu ada 7 jemaat. Ada Pergamus, Tiatira, Sardis, Smyrna,
Philadelphia, Efesus, Laodikia. Tapi dari ketujuh jemaat ini yang dipuji hanya jemaat Philadelphia. Nah, kenapa dia bisa dipuji oleh Tuhan? Makanya kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Mengapa jemaat ini merupakan spesial gitu ya? Karena yang lain-lain dicela, ada yang dikasih peringatan. Coba next. Ini ya, teguran untuk masing-masing jemaat. Kalau jemaat Efesus tadi itu walaupun jemaat itu ada sabar dengan orang-orang yang jahat, sabar menderita karena nama Tuhan, tapi tetap saja jemaat Efesus ini ditegur karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau jemaat Smyrna itu tidak ditegur, hanya diberikan peringatan untuk menghadapi penderitaan dan kematian. Kalau jemaat Pergamus ditegur karena ada yang mengikuti ajaran Bileam dan Nikolaus, yaitu kompromi dengan ajaran sesat. Kalau jemaat Tiatira ditegur karena membiarkan wanita Isabel mengajarkan hal-hal yang sesat. Next. Jemaat Sardis ditegur karena terkenal ya hidupnya, tetapi sesungguhnya engkau mati. Ya, hidup kelihatan hidup, tetapi sebetulnya jemaat itu mati kerohaniannya. Jemaat Laodikia ditegur karena suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Maka Tuhan akan memutahkan engkau. Jadi jemaat ini sombong dengan mengira kaya padahal sebenarnya miskin, buta dan telanjang. Nah, jemaat Philadelphia ini tidak ada teguran yang diberikan, hanya pujian. Luar biasa loh. Dari sekian jemaat ini hanya Philadelphia yang dipuji. Ini dari ketujuh jemaat ini merupakan gambaran gereja-gereja yang ada di dunia ini seperti itu. Ada yang kelihatan hidup tapi mati. Ada kelihatannya kelihatannya berapi-api tapi sesungguhnya suam kuku kelihatan di luarnya saja. Dan banyak hal gambaran-gambaran dari gereja yang ada di dunia ini seperti ini. Mari kita belajar dari jemaat Philadelphia. Seperti ini ya, sekarang Philadelphia ini tinggal reruntuhannya saja. Jadi tinggal reruntuhannya saja seperti ini Philadelphia. Jadi sudah nggak ada bangunan-bangunan yang kelihatan megah kokoh, nggak ada. Nah, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari jemaat Philadelphia. Bagaimana kondisi jemaat Philadelphia? Nah, kondisi internalnya yaitu kekuatannya tidak seberapa. Kalau kekuatan tidak seberapa itu bisa dikatakan jemaat itu kecil. Mungkin seperti kita ini yang kecil. Kekuatannya nggak ada. Kekuatan ekonominya juga nggak ada. Mungkin juga jemaatnya orang pas-pasan saja. Orang sederhana saja. Bukan orang yang grab. Banyak konglomeratnya, banyak mobil mewahnya. Mungkin tidak seperti itu. Jemaat ini jemaat yang kekuatannya tidak seberapa, tetapi jemaat ini dipuji oleh Tuhan. Jadi kalau kita itu melihat jemaat yang gede-gede ya, di sana, di ujung sana, di ujung sana, itu jemaatnya ribuan, kita kan biasanya wow, belum tentu dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat di hati, bukan melihat penampakan di luarnya, bukan. Tuhan ingin seperti jemaat Philadelphia, kekuatannya tidak seberapa, tetapi dari jemaat yang kekuatannya tidak seberapa ini luar biasa. Ada suatu yang di mata Tuhan itu luar biasa. Kita akan pelajari nanti supaya kita tahu mengapa dia dipuji oleh Tuhan. Next. Bagaimana kondisi jemaat Philadelphia? Internalnya kekuatan tidak seberapa. Yang kedua,
ada kondisi eksternal, yaitu adanya kekuatan di luar jemaat yang disebut jemaat iblis. Jadi di Philadelphia itu jemaatnya tidak semuanya orang Kristen, ada juga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Yesus, sehingga suka menganiaya, suka menekan jemaat di Philadelphia ini, sehingga tekanan-tekanan itu membuat jemaat Philadelphia ini semakin menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya ini, kita akan lihat bagaimana luar biasanya jemaat ini. Jadi ada kondisi internal, kekuatan tidak seberapa, ada kondisi eksternal, yaitu jemaat-jemaat iblis yang menekan, yang mengacau, yang membuat jemaat ini tidak sungguh-sungguh begitu. Tetapi jemaat ini tetap, walaupun ada tekanan, ada penganiayaan, jemaat ini tetap bersama-sama dengan Tuhan. Next. Nah, sikap jemaat Philadelphia dalam menghadapi penganiayaan, yaitu yang ditimbulkan dari tadi itu jemaat-jemaat iblis itu tadi ya. Lalu ayat yang pertama, taat pada firman Tuhan, itu di ayat 8 sampai 10. Kalau kita tadi baca ya, itu di ayat 8 sampai 10 itu bahwa jemaat Philadelphia itu taat mengikuti firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Taat ini kan Tuhan berfirman. T pertama, Tuhan berfirman. A yang berikutnya, aku mendengar. A berikutnya, aku melakukan yang dapat aku lakukan. T berikutnya, Tuhan melakukan apa yang tidak dapat aku lakukan. Jadi ketaatan ini yang dipunyai oleh jemaat Philadelphia, walaupun kekuatannya tidak seberapa, tapi dia taat mengikuti firman Tuhan. Saya percaya kalau kita mungkin seperti jemaat Philadelphia, kekuatan kita tidak seberapa, kita jadi orang Kristen, Tuhan, hidupku kok penuh dengan tekanan, penderitaan. Tetapi kalau kita terus taat pada firman Tuhan, kita seperti jemaat Philadelphia ini, Tuhan suka gitu ya, Tuhan memujinya. Dan ketaatan itu adalah mutlak atau syarat penting di dalam kita mengikuti Tuhan. Kalau kita mengikuti Tuhan tidak taat pada firman Tuhan, celaka kita. Seperti bangsa Israel ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, itu ketika bangsa Israel taat pada Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Tetapi ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, dia akan diberi musuh-musuh. Ada musuh-musuh yang menyerang. Ada banyak hal yang membuat bangsa ini harus taat pada firman Tuhan. Ketika nggak taat, ya itu tadi. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan ya, itu dikatakan bahwa bangsa Israel juga diperhadapkan pada berkat atau kutuk. Ketika taat pada firman Tuhan, berkat yang datang. Ketika kita tidak taat pada firman Tuhan, kutuk yang datang. Pagi ini Bapak Ibu juga diperhadapkan demikian. Bapak Ibu mau berkat atau kutuk, itu tergantung pilihan dari kita. Karena berkat itu sudah Tuhan curahkan, tinggal kita mau taat enggak. Kalau kita taat, kita akan menerima berkat itu. Tetapi kalau kita tidak mau taat, kutuk yang akan kita terima. Itu pilihan ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah ngasih berkat itu kepada kita, tinggal kita mau taat apa tidak. Nah, seperti itu bangsa Israel. Demikian juga kita Israel rohani. Kita harus memilih yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kita juga harus mau taat kepadanya. Itu syarat mutlak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Jangan hanya ingin berkatnya saja tapi tidak mau taat, itu tidak bisa. Jadi contoh-contoh banyak di dalam Alkitab itu, contohnya Yunus ya, itu contoh yang tidak taat pada Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, akhirnya masuk dalam perut ikan. Seperti itu. Jadi banyak juga ketika Saul diurapi menjadi raja,
dia tidak taat pada Tuhan, akhirnya jabatan raja itu dia harus tinggalkan, dia berikan kepada Daud. Karena Tuhan sudah menolak dia menjadi raja karena ketidaktaatan. Jadi untuk taat ini penting bagi kita semuanya. Sebagai pengikut-pengikut, sebagai anak-anak Allah, sebagai kita orang-orang, kalau orang-orang percaya, banyak orang Kristen yang di luar sana mungkin tidak taat. Tetapi kita yang di sini, mungkin jemaatnya tidak seberapa. Mari kita belajar seperti jemaat di Philadelphia, taat pada firman Tuhan. Berikutnya, setia tidak menyangkal nama Tuhan. Itu di ayat 8. Itu jemaatnya tidak menyangkal nama Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak setia, gadekan Tuhan untuk jabatan, untuk istri, untuk kekayaan, supaya kita kaya, supaya kita tenang, kita tinggalkan Tuhan. Itu banyak orang di luar sana. Tetapi jemaat Philadelphia tidak, dia tetap setia walaupun ada penganiayaan, dia tetap setia kepada Tuhan. Saya ingat peristiwa di Ambon tahun berapa itu? Itu ada anak muda Nyong Ambon. Dia kalau menyangkal Tuhan, dia akan hidup. Tetapi kalau dia tidak menyangkal Tuhan, dia akan dibunuh. Tetapi pemuda ini mengatakan, saya atau beta Laskar Kristus, kamu menyangkal Tuhan, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tidak mau menyangkal Tuhan, kamu akan mati. Beta Laskar Kristus. Akhirnya dia mati digorok. Tetapi luar biasa, dari contoh seperti itu, iman kita harus kita pertaruhkan. Apalagi kita hidup di akhir zaman, nanti akan datang hal seperti itu. Bagaimana kita? Apakah kita masih bisa mempertahankan iman kita? Suatu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing di dalam diri kita. Apakah saya masih bisa ya Tuhan? Saya melihat di Nigeria, saya mendengar bahwa orang-orang Kristen di situ dianiaya, dibunuh, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti gereja Philadelphia, jemaat Philadelphia, walaupun menghadapi tekanan, aniaya, dia tetap setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang membuat jemaat itu dipuji oleh Tuhan. Berikutnya, sikap jemaat Philadelphia. Yang ketiga, tekun menantikan Tuhan. Orang menanti itu membosankan ya. Kalau kita menunggu teman datang, misalkan mau menjemput kita nunggu lama sekali, bosan nggak kita? Tetapi di sini jemaat Philadelphia tekun menantikan Tuhan. Dia itu tekun itu bisa diartikan bersungguh-sungguh, rajin, tidak mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu. Nah, itu yang dilakukan jemaat Philadelphia, sehingga dia dipuji. Jadi dia tekun menantikan Tuhan, dia tidak lelah, dia tidak capek. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Itu orang yang menantikan Tuhan. Jadi jemaat Philadelphia ini mengapa dipuji Tuhan? Dia juga jemaat yang tekun menantikan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tekun menantikan Tuhan? Itu jawaban ada di dalam diri kita masing-masing ya. Jadi belajarlah seperti jemaat Philadelphia ini. Berikutnya, memegang firman Tuhan. Jadi jemaat ini juga memegang firman Tuhan. Kita ingat ya lagu ini, Gandol Gusti. Ya seperti itu. Jemaat ini memegang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dijadikan pegangan hidup. Firman Tuhan dijadikan kekuatannya, dia bergantung. Kalau kita
mengandalkan hidup kita pada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun kita menghadapi banyak cobaan, badai menerpa di dalam hidup kita, kita akan tenang bersama Tuhan. Bukan kita lolos dari persoalan, mungkin persoalan tetap ada, tetapi kita bisa kuat karena kita berpegang pada Tuhan. Tuhanlah yang pencipta kita. Jadi kita harus bergantung kepadanya. Karena tidak ada yang bisa di dalam dunia ini kita bergantung. Kita tidak bisa bergantung pada suami kita. Kita tidak bisa bergantung pada pacar kita, teman kita, atau orang yang kaya. Tidak bisa. Mereka adalah manusia. Suatu saat mereka juga bisa mengecewakan kita. Satu-satunya pribadi yang tidak akan mengecewakan kita yaitu Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, persoalan, jangan bergantung pada manusia. Karena manusia itu sewaktu-waktu dia juga akan meninggalkan kita. Suami kita, teman-teman kita, itu suatu saat akan meninggalkan kita. Hanya Tuhan yang tidak bisa meninggalkan kita. Karena kita adalah ciptaannya yang dikasihinya, seperti biji dan matanya. Jadi kalau kita itu menjadi biji mata Tuhan, kalau dicolok bagaimana? Tuhan marah nggak kira-kira? Nah, kita itu sama Tuhan itu diciptakan spesial. Jadi oleh sebab itu kita perlu gandol Gusti terus di dalam kehidupan kita. Karena disitulah letak kekuatan kita. Berikutnya, berkat apa yang diperoleh jemaat Philadelphia ayat 8, Tuhan akan membukakan pintu bagi mereka. Karena jemaat Philadelphia ini penuh tekanan, jadi dia tidak dapat melayani secara bebas. Tetapi Tuhan berbicara akan membukakan pintu bagi jemaat Philadelphia. Pintu apa? Pintu pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, di mana jemaat itu di sekitar mereka banyak orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan. Kita belajar dari jemaat ini. Tuhan akan membukakan pintu-pintu pelayanan bagi kita. Tidak hanya pintu pelayanan, pintu berkat yang selama ini tertutup. Apa yang tertutup bagi saudara dan saya, Tuhan akan bukakan. Kalau Bapak Ibu dan saya taat, setia, tekun menantikan Tuhan, pegang firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pintu, membukakan pintu-pintu berkat, berkat pelayanan, berkat-berkat yang lain yang belum kita mungkin kita doakan selama ini, belum ada jalan keluar. Tuhan akan bukakan bagi Bapak Ibu dan saya. Ada berkat pekerjaan, ada berkat keuangan, kesehatan, pemulihan kesehatan dan sebagainya. Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi kita yang sungguh-sungguh mau berpegang padanya. Berikutnya, Tuhan akan memberikan perlindungan. Ayat 10, jemaat Philadelphia dilindungi Tuhan. Dari apa? Dari penganiayaan, dari hal-hal yang tidak baik, yang menekan, yang membuat jemaat ini lesu. Tapi jemaat ini tidak lesu, justru kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan melindungi. Pada waktu corona yang lalu, perlindungan Tuhan itu banyak yang Bapak Ibu orang-orang percaya itu setiap hari Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya. Pada waktu corona itu perlindungan Tuhan luar biasa sekali. Saya setiap hari berdoa karena ketika saya mendengar saudara saya di Jogja, pertama suaminya meninggal itu hari Jumat, minggunya istrinya meninggal 2 hari kemudian, 2 hari kemudian anaknya, jadi 3 dalam satu rumah 3 meninggal.